Pengakuan atlet tenis dipaksa begituan dengan mantan wakil PM Cina. Mantan atlet tenis ganda nomor 1 dunia asal Cina Peng Shuai secara terbuka melalui media sosial menuduh mantan wakil Perdana Menteri Cina Zhang Gaoli telah memaksanya melakukan hubungan seksual beberapa tahun lalu. Unggahan itu sekarang sudah dihapus oleh Peng. Pada screenshot unggahan Peng di Weibo Selasa malam 2 November, Peng menyebut Zhang telah memaksanya melakukan hubungan seks dan mereka kemudian memiliki hubungan konsensual yang putus nyambung. Unggahan itu dihapus Peng sekitar 1,5 jam setelah dipublikasi di Weibo. Namun screenshot dari unggahan itu sudah terlanjur menyebar. Sensor Cina dikenal sangat ketat. Kehidupan pribadi para pucuk pimpinan di Cina khususnya telah menjadi subjek yang paling sensitif. Peng belum memberikan komentar saat ditanya wartawan soal unggahannya itu. Agensi olahraga di Cina APG juga belum mau memberikan komentar perihal tersebut. Sikap bungkam juga diperlihatkan oleh State Council Information Office termasuk Zhang sendiri. Sedangkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Wang Wenbin mengaku tidak mengetahui permasalahan ini dan dia meyakinkan ini bukan urusan yang ada kaitannya dengan negara. Ada apa Xi Jinping? Cina minta warga timbun bahan pokok. Pemerintah Cina mendesak warganya untuk mulai menimbun bahan-bahan kebutuhan sehari-hari. Ini untuk memuluskan langkah penguncian atau lockdown setelah COVID-19 mulai kembali dideteksi di beberapa bagian negara itu. Mengutip AFP, situs Kementerian Perdagangan pada Senin 1 November meminta agar keluarga Cina mulai menyiapkan stok yang diperlukan dalam kondisi darurat. Kami meminta keluarga untuk menyimpan sejumlah kebutuhan sehari-hari yang diperlukan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan keadaan darurat, ujar situs resmi dikutip Selasa 2 November. Tidak hanya itu, Kementerian Perdagangan juga meminta pihak berwenang lainnya untuk mengambil langkah-langkah untuk memfasilitasi produk pertanian, termasuk menjaga kelancaran rantai pasokan, memastikan cadangan pangan regional mencukupi, serta menjaga kestabilan harga. Cina melaporkan 92 penemuan kasus harian baru pada 1 November. Ini merupakan rekor tertinggi sejak pertengahan September. Negeri tirai bambu pun juga sudah melakukan langkah-langkah penguncian di kota Heihe, Lanzhou, dan Eijin. Selain 3 kota itu, lockdown yang sifatnya lokal atau per komplek perumahan juga dilakukan di distrik Changping, barat laut Beijing, untuk mengekang penyebaran virus. Sementara itu, pemerintah Beijing juga menawarkan suntikan dosis vaksin booster untuk memperkuat pertahanan tubuh melawan COVID-19. Pasalnya, kota itu akan menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin dalam 4 bulan ke depan. Siapapun yang berusia 18 tahun atau lebih dan telah menerima 2 dosis vaksin Cina termasuk dalam kelompok berisiko, termasuk mereka yang berpartisipasi mengatur atau bekerja di fasilitas permainan, akan memenuhi syarat untuk mendapatkan suntikan tambahan, ujar pemerintah pada akhir pekan lalu. Ledakan infeksi di Cina baru-baru ini diyakini terkait dengan sekelompok wisatawan asal Shanghai yang pergi berwisata ke beberapa wilayah di Provinsi Gansu dan Mongolia Dalam. Dari 5 wilayah provinsi yang terdeteksi, kini jumlahnya naik menjadi 11 provinsi. Selain itu, peningkatan ini juga dimotori oleh varian Delta yang tersebar dari luar negeri. Ini juga menimbulkan kekhawatiran baru bahwa wabah kali ini akan meluas. Menghimpun data COVID-19 dari Worldometers, negara terbesar di Asia itu telah mencatatkan 97.314 kasus infeksi. Ada 4.636 kematian sejak wabah itu pertama kali muncul di kota Wuhan. Tren baru di Cina, orang tua berlomba suntik darah ayam pada anak.
Di Cina kini muncul istilah parenting darah ayam di mana orang tua di kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai, dan Guangzhou lebih obsesif pada anak mereka. Menyadur Indian Express Senin 1 November, istilah darah ayam populer beberapa tahun terakhir di mana bayi-bayi ayam digembleng lebih keras agar menjadi produk unggul di masa depan. Menurut subchina.com, kata ayam atau dichui adalah ungkapan sehari-hari yang berarti menyuntikkan darah ayam. Dulu di Cina, perawatan darah ayam pernah jadi tren di mana ayam jantan menerima darah ayam segar yang dianggap sebagai obat untuk jadi bibit unggul. Seiring berjalannya waktu, istilah itu dipakai untuk menyebut orang tua obsesif yang ingin anaknya sukses dengan menyewa tutor eksklusif dan pelatih olahraga terbaik. Beberapa bahkan rela membeli rumah di sebelah sekolah umum terbaik di kota. Itu bahkan masih kurang karena satu sekolah saja tidak cukup. Nilai bagus juga belum cukup karena semua orang menerapkan hal yang sama. Kini, reformasi pendidikan di Cina menambahkan keterampilan fisik, budaya, seni, dan pengalaman internasional dalam penerimaan sekolah. Orang tua ayam kemudian berlomba mengirim anak-anak ke lembaga pelatihan bahasa Inggris, matematika, Cina, atau mata pelajaran lainnya. Seperti di Amerika Serikat, bayi ayam di Cina juga melakukan olahraga, musik, budaya, dan jadi sukarelawan di komunitas sebagai poin bonus selama ujian masuk sekolah. Laporan mengatakan tingkat miopia anak-anak di Cina termasuk yang tinggi di dunia, di mana 71% SMP, 81% SMA mengalami rabun jauh. Ini juga menyebabkan tren baru atas lensa ortokeratologi, lensa OK, yang biasanya dipakai semalam untuk meningkatkan penglihatan di siang hari. Depresi di kalangan remaja Cina juga meningkat. Laporan pengembangan kesehatan mental nasional 2019-2020 menemukan 25% remaja Tiongkok menderita depresi dan 7,4% mengalami depresi berat, kata outlet tersebut. Sementara itu, pemerintah Beijing juga menawarkan suntikan dosis vaksin booster untuk memperkuat pertahanan tubuh melawan COVID-19. Pasalnya, kota itu akan menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin dalam 4 bulan ke depan. Siapapun yang berusia 18 tahun atau lebih dan telah menerima 2 dosis vaksin Cina termasuk dalam kelompok berisiko, termasuk mereka yang berpartisipasi, mengatur, atau bekerja di fasilitas permainan, akan memenuhi syarat untuk mendapatkan suntikan tambahan.